Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati dengan NIM 1931041057, kelas PJKRC 2019. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang masalah tes. Adapun pengertian tes. Istilah tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Prancis kuno yang berarti piring untuk menyisahkan logam-logam mulia. Ada pula yang mengartikan sebagai sebuah piring yang dibuat dari tanah. Seorang ahli bernama James MC Cattell pada tahun 1890 telah memperkenalkan pengertian tes ini kepada masyarakat melalui bukunya yang berjudul Mental Test and Measurement. Banyak ahli yang mulai mengembangkan tes ini untuk berbagai bidang, namun yang terkenal adalah sebuah tes inteligensi yang disusun oleh orang Prancis bernama Binet, yang kemudian dibantu menyempurnakannya oleh Simon, sehingga tes tersebut dikenal sebagai tes Binet-Simon pada tahun 1904. Didorong oleh munculnya statistik dalam penganalisaan data dan informasi, maka akhirnya tes ini digunakan dalam berbagai bidang seperti tes kemampuan dasar, tes kelelahan perhatian, tes ingatan, dan tes minat, sikap, dan sebagainya. Yang terkenal digunakan di sekolah hanyalah tes prestasi belajar. Baik, adapun istilah yang berhubungan dengan tes, yaitu tes sebelum adanya ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia ditulis dengan tes, merupakan alat untuk prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan. Testing merupakan saat pada waktu tes itu dilaksanakan. Dapat juga dikatakan sebab testing adalah satu pengambilan tes. Testi adalah orang atau responden yang sedang mengerjakan tes. Orang-orang inilah yang akan dinilai atau diukur, baik mengenai kemampuan, minat, bakat, pencapaian, dan sebagainya. Tester, dalam istilah Indonesia, percobaan adalah orang yang diserahi untuk melaksanakan pengambilan tes terhadap para responden. Adapun tugas-tugas seorang tester, yaitu mempersiapkan ruang dan perlengkapan yang diperlukan, membagikan lembar tes dan alat-alat tes lainnya untuk mengerjakan, menerangkan cara mengerjakan tes, mengawasi responden mengerjakan tes, memberikan tanda-tanda waktu, mengumpulkan pekerjaan responden, mengisi berita acara atau laporan yang diperlukan jika ada. Adapun persyaratan tes. Dalam buku dasar-dasar evaluasi pendidikan pada awal pembahasan tersebut mengukur panjang sisi meja dengan menggunakan karet elastik yang diulur-ulur sama halnya dengan tidak mengukur. Hasil ukurannya tidak akan dapat dipercaya. Apabila situasi ini kita pindahkan kepada pelaksana evaluasi atau tes, maka dapat disajikan dalam situasi berikut ini. Yaitu seorang guru yang belum berpengalaman dengan bidang menyusun tes, mengadakan tes bahasa Indonesia. Kepada siswa diberikan sebuah bacaan panjang dan beberapa pertanyaan yang bermaksud untuk mengukur kemampuan siswa menanggapi isi bacaan tersebut. Kemampuan siswa disuruh untuk mengambil beberapa kata sukar dari bacaan itu dan menerangkan artinya. Pada waktu tes berlangsung, guru menunggui dengan teliti dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling bekerja sama. Tes berjalan dengan tertib. Dari contoh di atas, yang kurang baik adalah tesnya. Pertanyaan disusun dengan kurang cermat. Para siswa dibebaskan untuk memilih kata-kata yang sukar dan menerangkannya. Dengan demikian, akan pendapat banyak sekali variasi jawaban sehingga guru akan menjumpai kesulitan pada saat menilai. Guru tidak dapat memperoleh gambaran tentang tingkatan kemampuan siswanya. Dari contoh dan keterangan di atas, dengan singkat dapat dikatakan bahwa sumber persyaratan tes didasarkan atas dua hal. Yang pertama, menyangkut mutu tes. Yang kedua, menyangkut pengadministrasian dalam pelaksanaan. Adapun kelemahan dalam tes. Ada beberapa kelemahan dalam melakukan tes menurut Gilbert Sachs pada tahun 1980, ayat 31-41, yaitu ada kalanya menyinggung perasaan pribadi dalam rumusan soal, pelaksanaan, atau pengumuman hasil.
menimbulkan kecemasan sehingga mempengaruhi hasil belajar. Di dalam penelitiannya, Kirkland menyimpulkan bahwa besar kecilnya kecemasan mempengaruhi murni dan tidaknya hasil belajar siswa. Murid yang kurang pandai mempunyai kecemasan yang berlebih besar dibandingkan dengan anak yang berkemampuan tinggi. Kebiasaan terhadap tipe tes dan penetrasiannya mengurangi timbulnya kecemasan dalam tes. Bila soal bersifat ingatan, maka si murid akan mendapat hasil yang baik. Akan tetapi, hasil yang tidak baik bila soalnya bersifat pikiran. Anak perempuan mempunyai kecemasan yang tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki. Tes mengkategorikan siswa secara tetap mengikuti hasil tes pertama. Tes tidak mendukung kecemerlangan dan daya kreasi siswa, hanya mengukur tingkah laku yang terbatas. Baik, adapun ciri-ciri tes yang baik. Sebuah tes dapat dikatakan alat pengukur yang baik apabila memiliki validitas atau ketepatan. Sebelum mulai dengan penjelasan, perlu kiraan dipahami terlebih dahulu perbedaan arti istilah validasi dengan valid. Validitas merupakan sebuah benda, sedangkan valid merupakan kata sifat. Untuk menetapkan apakah sebuah tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas atau daya ketepatan mengukur ataukah belum. Dapat dilakukan penganalisaan secara rasional atau secara logika. Dapat pula dilakukan penganalisaan secara empirik. Reliabilitas. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata reliable, yang artinya dapat dipercaya. Seperti halnya istilah validitas dan valid dikacaukan dengan istilah reliable, merupakan kata sifat atau kata keadaan. Objektivitas dalam pengertian sehari-hari telah dengan cepat diketahui bahwa objektif berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Lawan dari objektif adalah subjektif, artinya terdapat unsur pribadi yang masuk mempengaruhi. Sebelum tes memiliki objektivitas, apabila dalam pelaksanaan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Hal ini terutama terjadi pada sistem scoringnya. Ada dua penilaian yang mempengaruhi subjektivitas suatu tes, yaitu yang pertama bentuk tes, yang kedua penilaian. Praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut itu bersifat praktis, mudah penetrasiannya. Tes yang praktis adalah tes yang pertama mudah dilaksanakan, misalnya tidak menurut peralatan yang banyak dan memberi kebebasan dahulu bagian yang dianggap mudah oleh siswa. Yang kedua, mudah pemeriksaannya, artinya bahwa tes itu dilengkapi dengan kunci jawaban maupun pedoman scoringnya. Untuk soal bentuk objektif, pemeriksaan akan lebih mudah dilakukan jika dikerjakan oleh siswa dalam lembar jawaban. Yang ketiga, dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diwali oleh orang lain. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.